Oke, terima kasih Kak Alex. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para instruktur, judges, hiring panel, dan rekan-rekan yang sudah hadir. Karena pada kesempatan ini kami dari grup terakhir akan presentasikan hasil proyek kami yang bernama Stok Guru. Baik, next, Alex. Baik, jadi Stok Guru itu apa? Stok Guru itu adalah aplikasi untuk trading saham ya, yang disupport dengan teknologi artificial intelligence, yang gunanya itu di sini untuk membantu untuk mengedukasi dan riset saham dalam kegiatan trading saham. Oke, next. Jadi latar belakang kami mulai memilih proyek ini karena ada ilmuwan ya dari Italia yang bernama Guisto dan rekan-rekan. Mereka menyatakan bahwa keputusan investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan saham itu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka tentang saham dan kemampuan mereka untuk berinvestasi. Penemuan ini juga didukung oleh Campbell. Dia juga menyatakan bahwa orang yang mungkin kurang mampu atau kurang pengetahuan tuh lebih cenderung untuk menghindari kegiatan saham ini. Jadi hal ini kan diwajarkan karena biasanya orang yang biasanya kurang pengetahuan itu cenderung memiliki banyak kesalahan. Jadi di sini kami tujuannya ingin mengedukasi orang-orang agar mereka semua tuh bisa investasi dan untuk mengurangi kesalahan. Oke, jadi next. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini trading terdiri dari 4 fitur utama. Yang pertama itu ada chatbot, dan di sini chatbot itu gunanya untuk memberikan informasi ya seputar saham. Yang kedua di sini kami juga menyediakan tentang fundamental data saham untuk dipelajari ya, karena ini tuh fundamental data tuh lebih ke tentang jangka panjang saham. Yang ketiga kami juga menyediakan sentimental analysis ya. Di sentimental analysis ini dapat dari berita-berita tentang saham terkini yang nanti kita analisis apakah analisisnya itu positif negatif dari segi human psychology. Dan yang terakhir di sini fiturnya ada ini ya gambaran umum perusahaan dari sahamnya, serta kami juga menampilkan chart-chartnya, chart-chart stok tersebut dari perusahaan. Oke, next. Tadi sudah di sebelumnya. Oke, maaf. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa di sini tujuan kami ini menciptakan aplikasi ini untuk membantu orang yang mungkin tertarik ke dunia saham atau mungkin baru terjun ke dunia saham supaya mereka tuh bisa lebih tahu dan mengurangi kesalahan tadi dan juga bisa suatu saat bisa membantu untuk membuat keputusan. Oke, next. Oke, ini adalah beberapa langkah yang kami lakukan dalam menciptakan chatbot. Kebetulan kami menggunakan algoritma deep learning RNN. Prosesnya yang pertama kami membuat pertanyaan dan jawabannya. Di sini kami lakukan manual ya, karena mungkin kami belum ketemu datasetnya. Di sini ada beberapa referensi jawaban yang telah kami temukan dari pertanyaan tersebut. Kemudian karena aplikasi ini masih tahapan awal, jadi pertanyaannya itu mungkin belum lengkap. Oke, selanjutnya dari dari preparing response itu, kemudian kami memproses data tersebut supaya bisa menggeneralisasikan pattern, karena biasanya user itu kalau input misalkan input pesan itu biasanya mungkin ada typo atau apa. Nah, itu nanti bisa di-solve di data reprocessing ini. Kemudian kami menciptakan model. Di sini kami tadi sebelumnya sudah saya jelaskan yang menggunakan algoritma RNN, dan kebetulan ada 31 topik saat ini karena kemungkinan yang akan datang topik tersebut bisa bertambah ya. Nah, kami di sini melakukan trial and error ya. Setelah kami melakukan trial and error, kemudian kami evaluasi model kami, dan berikut hasilnya. Dan
Oke, setelah beberapa pertanyaan yang telah diuji ya, dan pertanyaan itu dari kami sendiri dan chatbot tuh berhasil menjawab sebanyak 89% akurat. Jadi maksudnya, kami itu, mencoba chatbot kami ya dan mungkin tuh, beberapa beberapa pertanyaan tuh nggak jawab dengan akurat gitu, agak ngasal. Tapi karena itu tadi ya, kemungkinan pertama pertanyaannya mungkin kurang banyak, yang kedua mungkin kami, belum cukup ya untuk data processing-nya, mungkin perlu ditambahkan lagi. Mungkin dan yang terakhir kemungkinan kami perlu mengevaluasi model lagi dan perlu dilakukan turning atau turn and error berkali-kali sampai kami mendapatkan model yang baik. Nah, itu adalah sekilas tentang chatbot. Dan selanjutnya untuk beberapa fitur yang lainnya akan dijelaskan oleh partner saya Alex. Silakan Mas Alex. Iya, jadi pada fitur selanjutnya saya mau menjelaskan tentang stock sentiment analysis. Menambahkan juga sebelumnya yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya Mbak Ocha, mungkin untuk model akurasi ini didapatkan 89% itu datasetnya jadi kita yang bikin sendiri, tesnya juga kita yang bikin sendiri. Terus kemungkinan juga karena intensnya patternnya itu kami bukan ahli pemrosesan bahasa secara psikologis, maka bisa jadi pattern yang dibuat juga kurang begitu baik. Namun lanjut, untuk sentimen analisis ini adalah melihat sentimen dari berita yang terbaru, karena kami melakukan data scraping ya dari website untuk mengambil headline newsnya. Jadi uniknya di sini saya tidak memakai machine learning approach untuk mengambil sentimen analisis, karena menurut saya untuk membuat sebuah machine learning model yang baik dan dapat mengeneralisasikan berbagai macam berita itu butuh bekerja sama dengan psikolog, karena kembali lagi masih pada NLP ini banyak sekali bias. Jadi saya tidak menemukan dataset yang kira-kira cukup baik untuk mengeneralisasikan berita. Dan balik lagi, fader ini saya gunakan karena menurut saya fader ini baik untuk memproses data yang tergolong pendek seperti headline. Fader ini dibuat dari wisdom of the crowds dan tidak membutuhkan banyak cleaning. Namun, hal yang perlu saya tambahkan pada fader ini adalah saya harus menambah beberapa kata-kata yang kira-kira bersentimen negatif namun tidak dapat terdeteksi, seperti bear. Bear itu adalah indikasi bahwa ekonomi akan turun, bahwa chartnya akan turun, namun fader kan tidak mengerti hal-hal seperti finance language seperti itu, jadi harus ditambahkan secara manual. Ini next, ini adalah penelitian mengenai fader, bahwa fader ini lumayan bagus ya ketika dipakai di Stanford dataset dibandingkan yang lain. Lalu jika dibandingkan juga dengan machine learning yang lain seperti Knife Base, SVM, juga fader juga masih memiliki nilai akurasi yang lumayan. Karena menurut saya sendiri untuk membuat model yang bagus itu menurut saya selain dari modelnya yang bagus, tapi dari inputnya harus bagus karena garbage in, garbage out. Terus next ini untuk prosesnya, pertama ambil scraping dari web finface, lalu mengkalkulasikan word sentiment menggunakan fader, dan compound itu menjadi total sentiment, setelah itu dibinding. Next untuk technical dan fundamental analisisnya ini hanya simple, jadi collection dan semuanya menggunakan API, Plotly, dan Streamlit. Oke, ini adalah demo dari app-nya ya. Ini pertama untuk fundamental analysis, ini sini udah masukin Apple. Ini kalau diganti juga bisa, jadi akan berubah ke perusahaan lain dan datanya akan baru. Berikut adalah fundamental infonya. Ya, nah dan ini fundamental infonya ini mungkin yang nanti akan user tanyakan ke chatbot, karena hal-hal seperti book value, dividend yield, dan lain-lain ini kan menurut saya data-data yang penting yang harus diketahui ya. Tapi kebanyakan kan orang kalau misalkan mau invest, mereka asal invest. Jadi mungkin sekarang mereka invest bisa tahu, at least bisa tahu ini tuh apa. Terus next, ini technical analisisnya mungkin hanya dikasih chart
chart pada biaya chart umum. Ini raw datanya dan percentage change untuk setiap harinya. Ya, ini hanya chart simple ya. Hanya untuk memberitahu kira-kira gambaran harganya itu lagi naik, apalagi turun dari history. Ini intraday-nya, dan ini sentimen analisisnya. Ini sentimen analisis by the hours atau per jamnya, dan ini sentimen daily-nya. Di sini kita bisa lihat why Apple stock could see a lot of pain. Di sini sentimennya negatif. Ya, kira-kira lumayan oke lah ya modelnya, walaupun saya nggak tahu ini gimana cara mengevaluasi modelnya, akurasinya. Tapi kira-kira menurut saya ini lumayan akurat dalam jelaskan sentimen. Terakhir, chatbotnya, kalau ditanya, dia kan nanyain tentang hal-hal yang bersifat fundamental tadi ya. Jadi kalau ditanya, akan jawab IPS apa, dan bisa jawab IPS dengan benar. PEG juga dijawab dengan benar. Namun di sini saya bisa kasih lihat flow-nya, eh, flow dari chatbotnya. Ketika dia nanya pair tadi, pair itu adalah price to earning ratio, tapi jawabnya dividend yield. Ya, ini mungkin masalah di data inputnya. Namun kalau ditulis dividen, dia bisa ngasih dengan jelas. Datanya masih kebaca. Terus juga ya kalau ada typo atau nomor bisa. Tapi ini kalau di space, ya masih beda lagi. Mungkin butuh banyak improvement lah untuk data preprocessing-nya mungkin kalau yang typo-typo. Ini next-nya untuk improvement-nya, pertama dari sisi technical dan fundamental, mungkin bisa dikasih lebih banyak indikator ya. Terus juga bisa kasih rekomendasi saham, mungkin dari Piotrowski Score-nya, tapi karena kerjaan waktu cuma seminggu, jadi kurang ya waktunya. Terus habis itu mungkin juga bisa dikasih data fundamental yang historikalnya yang sebelum-sebelumnya. Karena kan data yang kita kasih kan yang news yang paling baru ya. Jadi kalau misalkan bisa cari datanya itu mungkin bisa cari data yang sebelumnya, terus chatbotnya untuk improve akurasi sama pre-processing. Sama sentiment analisisnya kalau misalkan ini emang dijadikan sesuatu untuk komersil, bisa bisa ambil data sendiri. Terus kerjasama sama psikolog mungkin untuk bikin model yang bagus, benar-benar bagus untuk sentimen analisis ini supaya emang benar-benar bisa digunakan. Ini kami dari tim Stok Guru mau bilang terima kasih sudah mendengarkan presentasi. Ya, terima kasih. Demikian presentasinya.